Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandriana Duendika, NIM 2112111815. Hari ini akan mempresentasikan materi tentang tantangan Pancasila di masa Revolusi 4.0. Era Revolusi Industri 4.0 adalah era di mana teknologi digunakan sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Sebagai contoh, ketika lapar dan hendak beli makan, cukup membuka aplikasi untuk memesan makanan dan membayarnya dengan money atau uang tunai. Contoh lainnya, saat ingin membeli barang, hal serupa dapat dilakukan dengan hanya membuka aplikasi, memilih barang yang ingin dibeli, dan bertransaksi sesuai ketentuan. Komunikasi pun dapat dilakukan dengan semua orang yang ada di dunia ini, baik yang dikenal maupun yang tidak. Perjuangan Pancasila sebagai ideologi terasa semakin berat saat memasuki era milenial dan revolusi industri 4.0, karena zaman sekarang teknologi hampir menguasai seluruh dunia. Perkembangan teknologi yang semakin hari semakin pesat membuat informasi dapat menyebar dengan mudah. Hal ini jika dalam sudut pandang yang positif, itu merupakan hal yang baik karena informasi mudah didapatkan. Maka kita juga lebih cepat mengetahui apa yang terjadi di sekitar kita. Tapi itu berlaku saat kita selektif terhadap suatu informasi. Informasi yang tersebarluaskan itu belum tentu merupakan sebuah fakta. Tantangan untuk menerapkan Pancasila lebih dirasakan oleh generasi milenial. Mereka lahir ke dunia ketika dunia telah berpusat pada teknologi yang secara tidak sadar itu membuat mereka tidak mengetahui apa yang terjadi kepada dunia sebelum teknologi berkembang. Mereka menganggap zaman sekarang ini merupakan hal yang lumrah untuk sering bermain gawai. Kepala mereka sering menunduk atau untuk bermain gawai, mengabaikan sekitar mereka dan lebih senang untuk mengobrol lewat media komunikasi atau sosial media daripada secara langsung. Ini bertentangan karena sila-sila yang tergantung pada Pancasila itu mengajarkan kita untuk bersosialisasi, mempererat tali silaturahmi dan menjalin persaudaraan dengan komunikasi yang secara tatap muka. Tantangan lainnya adalah saat pembelajaran tentang pendidikan Pancasila, para pengajar kesusahan untuk menarik perhatian para siswa karena mereka fokus terhadap konten gawai yang lebih menarik dibandingkan materi yang disampaikan, membuat mereka lebih pikir tentang kapan pelajaran ini selesai. Lalu solusinya dapat diubah dari teacher oriented ke student oriented, sehingga siswa itu lebih aktif dalam kelas. Lalu selanjutnya untuk tantangan dalam penerapan Pancasila secara umum, itu tantangan Pancasila sebagai ideologi dalam era ini pun dapat datang dari segi liberalisme, kapitalisme, individualisme, terorisme, dan kebudayaan global. Sebagai bukti, ini contohnya pelanggaran yang terjadi pada sila-sila Pancasila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Masih adanya gerakan terorisme yang mengatasnamakan agama tertentu, sehingga merusak tempat ibadah dan fanatisme yang sifatnya sangatlah merugikan. Kasus terorisme yang terjadi baru-baru ini contohnya ledakan di gereja Katedral Makassar. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Masih adanya perdagangan manusia, mempekerjakan anak di bawah umur, dan keadilan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat itu tidaklah sama rata. Masih tergantung kepada status sosial ekonomi seseorang. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Itu masih adanya gerakan yang menganggap sukunya itu lebih baik daripada suku yang lain, sehingga memicu peperangan antar suku. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya terlihat dari demokrasi yang masih tidak dewasa, terutama pada bidang politik. Kritik yang diberikan terkadang dianggap sebagai suatu perlawanan terhadap pemerintah, padahal negara kita merupakan negara demokrasi. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih terlihat adanya perbedaan pendapat yang diperoleh masyarakat kelas bawah, serta pengangguran dan kemiskinan itu masih banyak ditemukan. Tantangan tersebut dapat diatasi, misalnya dengan cara yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang pentingnya Pancasila untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk menghadapi revolusi industri 4.0, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan rasa toleransi, dan bersikap terbuka terhadap suatu kritik. Yang kedua, meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga tidak melupakan jati diri bangsa Indonesia. Ketiga, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek sebagai media dalam penanaman dan penguatan Pancasila di era yang serba digital ini. Yang terakhir, yaitu mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.